Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif wasyari wal muhsyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihim fid dharain, amin ya rabbal alamin. Bajuri 1, Fathul Qarib halaman 136. Faslun. Haza faslun, ini satu pasal khobar. Wa syara'itus sholati qabla ad-dukhuli fiha khamsatu asya'a. Bermula syarat-syarat salat qabla ad-dukhuli, sebelum masuk dalamnya salat, itu khamsatu asya'a, ada 5 perkara. Khamsatu khobar. Nah, udah benar itu kan? Syarat-syarat salat sebelum masuk dalamnya salat. Nah, itu ada 5. Penjelasan dikit. Ini syarat sholat, ini syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Sebelum masuk ke dalam sholat, juga disyaratkan dalam sholat juga harus ada nanti. Nah, seperti menutup aurat kan, bukan hanya di luar sholat kan. Di dalam sholat juga harus menutup aurat ya. Nah, makanya sebelum masuk ke dalamnya sebenarnya enggak terlalu perlu. Syarat sah sholat memang dimulai dari sebelum sholat hingga berlaku di dalam sholat. Seperti tutup aurat dalam sholat juga harus tutup aurat. Nah, wasyurutu jam'u syartin, dan bermula syurut itu jamak dari syartin. Syartin mufrad, syurut jamaknya. Wasyurutu jam'u syartin. Syurutu mubtada, jam'u khabar, jam'u mudhaf, syartin mudhaf ilaih. Wa huwa lughatan al-alamatu, enggak pakai tasydid. Wa huwa lughatan al-alamatu, dan dianya syarat pada bahasa itu tanda. Syaratnya tanda. Seperti asyratus sha'ah, tanda-tanda kiamat. Nah, syartun, syartani, asyrat boleh. Nah, syurut juga boleh. Nah, artinya tanda. Wa syar'an ma tatawakkafu sihatus sholati alaihi. Dan bermula dianya syarat pada syarat itu sesuatu tatawakkafu yang terhentilah oleh sah sholat alaihi, atasnya sesuatu. Sesuatu yang kalau nggak ada dia nggak sah sholat, nggak tutup aurat nggak sah sholat. Ya. Nggak suci dari najis nggak sah sholat ya. Dan lain-lain nanti kita lihat. Sesuatu yang terhentilah oleh sah sholat alaihi, atasnya sesuatu. Walaisa juz'an minha, ini masih tambahannya. Walaisa, laisa rafa isim nasab khobar, harus ada isimnya. Kalau juz'un kita baca itu isimnya nggak ada khobarnya. Walaisa juz'an, dan tidak ada ianya syarat, dan tidak ada ianya sesuatu. Juz'an itu bagian. Nah, walaisa, dan tidak ada ianya sesuatu, itu juz'an bagian minha darinya sholat. Laisa isimnya huwa, kembali ke ma. Ulang lagi, syarat itu sesuatu yang terhentilah oleh sah sholat, atasnya sesuatu. Walaisa juz'an, dan tidak ada ianya sesuatu, itu juz'an, bagian darinya sholat. Nah, jadi syarat kayak menutup aurat itu bukan bagian sholat. Yang bagian sholat itu rukun, ruku, sujud, itu kan? Itu baru bagian sholat. Juz'an itu bagian. Juzu, satu juzu Quran kan? Bagian Quran. Quran terdiri dari 30 juzu bagian. Nah, wa kharaja bihadzal qaidi ar-ruknu, dan keluar dengan ini kait. Ini kait, ini tambahan walaisa juz'an minha. Itu makna kait. Walaisa juz'an minha itu kait namanya. Wa kharaja, dan keluar dengan ini kait oleh ar-rukun. Berarti syarat bukan rukun. Kenapa keluar rukun? Fa innahu juz'un minas sholati. Maka sesungguhnya rukun itu juz'un, bagian dari sholat. Kalau rukun bagian sholat, ruku, sujud, i'tidal, itu bagian sholat namanya. Nah, itu baru benar. Apa yang nggak bisa diingat coba? Nah, itu udah benar. Asyartul awwalu taharatul a'dha'i.
Nah itu pentingnya nahu saraf. Ini kan nggak ada titik, nggak ada koma kan? Kita koma sendiri, tidak baru. Asyartul awalu taharatul a'dha. Bermula syarat yang pertama dari 5 syarat tadi itu suci anggota badan. A'dha jamak dari adwun. Syaratul awal bermula syarat yang pertama itu taharatul a'dha, suci segala anggota badan. Suci dari apa? Minal hadasil asghari wal akbari. Dari hadas yang kecil wal akbari dan dari hadas yang besar. Kapan disyaratkan suci dari hadas kecil besar? Indal qudrati, ketika mampu. Ketika mampu, itu syarat sah sholat harus suci. Suci dari hadas. Suci badan, suci tempat, suci pakaian. Nah. Oh bukan, kalau hadas memang di badan, nggak ada di tempat. Kalau najis baru di tempat. Ini kan kata beliau dari hadas kan? Belum dari najis. Ya. Jadi suci anggota badan dulu dari hadas. Hadas kecil dihilangkan dengan wudu. Atau kalau nggak punya ini tayamum berarti nanti. Kalau hadas besar berarti dihilangkan dengan mandi janabah. Langsung lihat i'rabnya. Yang nggak tahu i'rab langsung nanya. Ya. Amma faqidut tahuraini fasolatuhu sahihatun. Adapun bermula orang yang fakid dua suci. Amma faqidut tahuraini. Adapun bermula orang yang tidak memiliki dua kesucian. Artinya enggak wudu, enggak mandi. Atau apa maknanya faqidut tahuraini? Enggak ada tanah, enggak bisa tayamum. Ya. Amma faqidut tahuraini. Adapun orang yang tidak memiliki dua alat bersuci. Tahuraini alat, dua alat bersuci. Air untuk wudu enggak ada, untuk mandi junub enggak ada, tanah untuk tayamum juga enggak ada. Nah itu. Jadi tahuraini air dan tanah. Fa sholatuhu sahihatun. Maka bermula salatnya si faqid. Faqid isim fa'il itu sahih, tetap sah. Nah. Artinya enggak disyaratkan bersuci bagi dia. Karena dianggap nggak mampu. Tadi kan suci disyaratkan kalau mampu. Kalau nggak mampu, apa mana nggak mampu? Nggak punya air, nggak punya tanah. Nah, nggak disyaratkan bersuci berarti. Fasolatuhu sahihatun, maka sholatnya itu sahih. Ma'a wujubil i'adati alaihi, bersama wajib mengulangi. Alaihi di atasnya faqidut tahuraini. Bersama wajib mengulangi alaihi atasnya si faqidut tahuraini. Dia langsung sholat aja, tapi nanti kalau udah ada air, udah ada tanah untuk tayamum harus ulang lagi sholatnya. Ya, sholat untuk menghormati waktu ya. Nah itu. Apa kira-kira yang perlu di-i'rab? Coba rifaul i'rab amma faqidut tahuraini. Amma huruf harfu syartin wa tafsilin. Terus faqidu ya, langsung. Faqidu mubtada marfu bil ibtida, alamat wa alamatu raf'ihi. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab boleh. Terus faqidu mudhaf
Tahuraini. Tahuraini. Mudhafun ilaih. Majrur bil mudhaf. Gimana cara i'rab di sini? Coba. Udah ngikut rafaul aja. Rifaul gimana aja bebas coba. Yang penting tahu. Tahuraini mudhafun ilaih majrurun wa adamu tarafi dammat. Mana tuh mah? Kasratun muqaddaratun 'alal ya'i ma'amin zuhriya. Limadha yuqaddar? Niyabatan kasrati. Wa alamatu jarihi al-ya'u niyabatan anil kasrati li'annahul musanna. Panjang banget ya. Sebenarnya pendek aja faqidu mudhaf tahuraini mudhaf ilaih. Majrur tanda jar ya karena isim tasniyah. Udah kan? Penting paham. Nah, itu juga boleh. Nah, terus faqidu mubtada, khobarnya belum ada. Cari khobarnya. Fa jawab amma. Fa jawab amma, sholatu mubtada lagi. Enggak? Sholatu mudhaf, hu dhamir muttasil mudhaf ilaih. Sahihatun khobar sholatu. Enggak? Jumlah mubtada khobar fi mahalli raf'an khabarul mubtadal awal. Khabar faqidu. Khabar mubtada itu faqidu. Nah, yang mana lagi? Saya jarang mengirab pakai bahasa Arab. Kayak bahasa Indonesia. Tapi boleh juga bahasa Arab kan? Kalau paham lebih keren lagi. Lanjut. Wa taharatun najisi alladzi la yu'fa anhu fi saubin wa badanin wa makanin. Dan ini masih syarat yang pertama. Bermula syarat yang pertama itu suci anggota tadi. Dan taharatun najisi, suci najis. Najis yang la yu'fa anhu, yang tidak dimaafkan darinya najis. Di mana najis itu? Fi saubin, pada pakaian, wa badanin, dan pada badan, wa makanin, dan pada tempat. Suci najis. Mana suci najis? Najis nggak bisa disucikan. Najis nggak bisa disucikan. Suci dari najis maknanya. Antara mudhaf ilaih kita takdirkan min. Taharatun najisi, taharatun minan najis. Suci dari najis. Sucinya si musalli dari najis. Najis kan nggak bisa disucikan. Nah itu. Wa sayadhkurul musannifu, dan akan menyebut oleh musannif hadal akhira qariban, dan akan menyebut oleh musannif akan ini apa? Ini yang akhir. Qariban, dalam waktu dekat. Ya, qariban dalam waktu dekat. Kita i'rab qariban, kelihatannya dharaf juga boleh. Qariban, waktu dekat. Atau maksudnya di sini enggak boleh waktu, karena maksud beliau tempat dalam kitab. Kita hal akan menyebut oleh musannif akan ini akhir. Hal kan ini akhir itu sebentar lagi, qariban. Nah. Ya. Coba dilihat-lihat, ada pertanyaan? Ya. Suci badan, suci tempat, suci pakaian. Mana suci badan? Zahir badan. Kalau di dalam badan nggak apa-apa kan, dalam perut kan ada najis, nggak apa-apa. Ini yang dianggap zahir badan. Seperti dalam hidung itu dianggap zahir, nggak boleh ada darah dalam hidung. Dalam mulut, dalam mata itu dianggap zahir, harus dibersihkan dari najis. Nah, kalau batin badan nggak apa-apa. Dalam perut semua orang ada najis kan. Nah. Siapa lagi baca ke depan? Udah semua? Siapa yang belum? Oh, Mbak Radi, ke depan. Tes saja nggak apa-apa.
Haji ada tak? Satrul launul aurati indal qudrati walau kana syakhsun qalian au fi zulmati fa inna ajza'an satriha Shalla shalla ariyan wala yauma birruku'i wasujudi bal bal yutammimuha wala i'adata alaih. Udah cukup. Nah, kan udah keren kan? Makna, siapa makna? Siapa aja boleh milih, silakan. Maknain. Ini belajar memaknain ke depan. Maknain sendiri ya. Biar rajin lihat kamus. Coba. Yang nggak tahu makna tinggal nanya, nggak apa-apa. Nanya ke saya. Yang penting tahu cara memaknain. Ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Nah itu. Coba, silakan. Ayo. Boleh milih. Sebelum ditunjuk. Kalian katanya. Kalian sunyi. Lanjut, coba artiin. Wasani. Kalau Aryan Telanjang. Ayo manain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan bermula yang kedua satru launil aurati, yaitu menutup warna aurat indal kudrati ketika mampu, walau kana syaksu khalian, jikalau adalah seseorang kalian yaitu sunyi atau fi zulumati pada Kenapa au? Enggak ada au di kitab. Ada au? Ada. Oh, salah nih. Udah saya baca. Wasani satru launil aurati. Launi. Akhi Radi. Launi mudhaf ilaih. Wasani satru launil aurati. Bermula syarat sah salat yang kedua itu satru launil aurati, menutup warna aurat. Indal qudrati, ketika mampu. Walau kana syakhsu khalian fi dhulmatin. Walau kana syakhsu khalian fi dhulmatin, yang benar. Sekalipun adalah seseorang itu yang sunyi dalam kegelapan. Titik dulu. Berarti kitab model lama mungkin beda. Ini atau kitab model baru. Banyak salah cetakan itu. Ini kitab lama. Ya. Jadi syarat yang kedua satru launil aurah. Yang wajib kita tutup dalam sholat itu warna aurat, bukan bentuk aurat. Mana kita tutup warna aurat, jangan tutup pakai plastik. Kan plastik tutup juga kan? Atau pakai kaca gitu kan kelihatan. Nggak sah sholat. Harus tutup biar warna aurat kita nggak kelihatan. Kita putih, yang kelihatan kulit putih. Kita hitam, jangan kelihatan kulit hitam. Nah itu yang ditutup. Yang wajib ditutup warna, bukan bentuk. Nah, artinya perempuan sholat pakai celana boleh, ya kan? Pakai baju ketat misalkan sholat kan, boleh. Yang penting warna aurat tertutup, cuma nggak sopan, ya kan? Itu kan beda lagi. Ini ceritanya sah dulu. Yang perlu ditutup warna aurat, bukan bentuk. Kalau dalam sholat. Nah, cuma kan beda lagi aurat wanita kalau keluar rumah, bentuk juga harus ditutup, bukan hanya sekedar warna kan? Makanya pakai baju lebar. Nah, itu. Ini ceritanya untuk sah sholat. Yang ditutup warnanya, bukan bentuknya. Ya. Kalau celana longgar kan banyak juga. Kita lihat perempuan-perempuan sekarang kan, sholat di masjid pakaian biasa kan. Nah, itu. Maksudnya nggak pakai mukena. Nah, kalau kita kan khusus pakai mukena kan. Nah, kadang orang enggak. Dah. Walau kana syakhsu khalian fi dzulmatin. Sekalipun adalah seseorang itu yang sunyi ia dalam kegelapan. Kita sholat dalam gelap gulita, nggak ada orang. Kan nggak ada yang lihat warna aurat kita. Tetap harus ditutup. Nggak sah sholat kalau nggak tutup aurat.
Falau ajaza an satriha shalla ariyan. Maka jika lemah ianya seseorang dari menutupnya aurat, an satriha. Maka jika lemah ianya seseorang dari menutupnya aurat, shalla ariyan, niscaya salat ia ariyan dalam keadaan telanjang. Ariyan kita hal kepada fa'il shalla. Salat ia seorang, hal keadaan seseorang yang salat itu yang telanjang, enggak apa-apa, darurat. Kalau mungkin pakai tanah dulu, dileburin itu tanah ini ya, biar ketutup warna aurat ya. Atau pakai rumput segala macam. Ya, kecuali nggak ada tanah, nggak ada rumput, tinggal di kota besar semuanya udah di tembok ya. Nah itu. Wala yumi'u birruku'i wasujudi, dan tidak mengisyarah ia. Au ma'a yumi'u, dan tidak mengisyarah ia dengan rukuk dan sujud. Orang nggak punya pakaian sama sekali, nggak ada, benar-benar nggak ada untuk nutup aurat, rumput pun nggak ada, sholat dalam keadaan telanjang. Sehingga timbul pertanyaan, apakah dia perlu rukuk segala macam? Kan nggak sopan, nggak ada pakaian rukuk sujud kan? Nggak apa-apa, tetap boleh rukuk dan sujud, nggak perlu isyarah, nggak perlu isyarah pakai mata, langsung rukuk dan sujud. Wala yumi'u, tidak mengisyarah ia dengan rukuk dan sujud, tetap sholat normal. Bal yutammimuha, bahkan menyempurnakan ia huma akan keduanya, sujud dan rukuk. Wala i'adata alaihi, dan tidak ada wala i'adata, dan tidak ada pengulangan, dan tidak perlu mengulang alaihi atasnya seseorang tadi, nggak perlu ulang sholat, sah. Apa yang muskil i'rab kira-kira? Ini lebih kita belajar i'rab dulu nih, biar lancar baca kitab ke depan. Aku bacanya itu hadal akhiri atau hadal akhirah? Yang wasaya kurun. Hadal akhirah. Badal. Wasaya dzukurul musannifu hadal akhirah. Dan akan menyebut oleh musannif akan ini. Ini yang mana? Ini yang akhir. Ini akhir. Akhirah kita badal kepada hadza. Hadza maf'ul. Berarti akhirah. Nah. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Enggak ada yang muskil. Aman semua. Rifaul aman. Aman. I'rab aman semua. Ditanya. Kita diperhatikan, setiap yang enggak tahu i'rabnya langsung nanya. Sebelum saya yang nanya kan? Nah, mending ditanya daripada menjawab. Ya. Apa lagi? Dia rumusnya kalau ketemu fi'il cari fa'ilnya. Kalau belum ketemu berarti belum benar. Kalau fi'ilnya muta'addi cari maf'ulnya. Kalau mubtada cari khobarnya. Semuanya kan? Nah, harus dicari. Udah ada khobar, udah ada hal, cari sahib halnya yang mana. Nah, itu jarumiyah kita pasang semua. I'adata itu apa kedudukan yang tentu? Nah, itu la nafi jenis. I'adata isimnya mansub, nah kan? La ilaha, makanya nggak boleh pakai tanwin. Wala i'adata alaihi, dan tidak ada jenis pengulangan. Artinya nggak perlu ulang sama sekali di atasnya. Nah, la nafi jenis, i'adata isimnya mabni alal fathi pada mahal nasab. Mana? Au ma'a yumi'u, mengisyarah ia. Tidak perlu mengisyarah dengan pelupuk mata, enggak perlu. Dah, kita lanjutkan kalau udah. Wa yakunu sitrul aurati bilifasin tahirin. Wa yakunu sitrul aurati, dan adalah menutup aurat itu bilibasin tahirin, dengan pakaian yang suci, ianya pakaian. Wa yakunu sitrul aurati, dan adalah menutup aurat itu bilibasin, dengan pakaian yang suci.
Tanah juga boleh, tutup aurat pakai tanah liat itu kah? Kita leburkan boleh. Yang penting warna aurat nggak kelihatan. Yang nggak boleh dicat. Dicat itu bukan menutup. Kulitnya masih ada kah? Dicat. Atau misalkan kulit kita aurat kita pakai inai, tahu inai kah? Merah kah? Engkau berubah warna kulit, nggak boleh. Itu bukan menutup namanya. Harus ada benda. Walaupun tanah nggak apa-apa. Kalau inai kan nggak ada bendanya. Enggak. Kalau inai belum dilepas boleh. Masih lagi dipakai kah? Nah, belum dicuci. Seluruh tubuh dibalur boleh. Kayak orang mau nikahan. Nah, itu tanah liat. Nah, itu. Yang nggak boleh dicat. Itu. Dah. Fatayat ada pertanyaan? Nah, silakan ditanyain. Dah. Wayajibu satruha. Wajaba yajibu bina misal. Wayajibu satruha dan wajiblah sitruha. Dan wajiblah oleh menutupnya aurat. Satru bukan sitru. Wayajibu satruha dan wajiblah oleh menutupnya aurat juga. Fi ghairi sholati pada bukan sholat. Anin nasi ditutup dari manusia. Dalam sholat wajib tutup aurat. Walaupun sendiri. Di luar sholat ketika bertemu dengan orang-orang juga harus tutup aurat. Wafil khulwati ya. Wajiblah oleh satruha menutupnya aurat juga fi ghairi shalah pada bukan sholat. Anin nasi menutup dari manusia. Wafil khulwati dan di dalam tempat sunyi. Wafil khulwati dan di dalam tempat sunyi, di dalam kesunyian. Illa lihajatin. Kecuali karena hajat keperluan. Min ightisalin dari mandi wa nahwihi dan seumpamanya mandi. Jadi tutup aurat itu wajib, bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun wajib. Nah, untuk menutup dari pandangan manusia, bahkan ketika sendiri pun harus tutup aurat nih kata beliau di sini kan. Wa fil khulwah. Dalam keadaan tersembunyi sendiri. Cuma kecuali karena hajat, kalau ada kebutuhan boleh buka aurat seperti mandi misalkan. Telanjang sama sekali mandi sendiri nggak apa-apa. Nah, dan seumpamanya mandi, apa seumpama mandi? Nah. Ya, mandi. Ya, seumpamanya mandi, tabarrudi, berdingin-dingin, panas banget. Nah, di bilik sendiri tinggal, panas banget, ya kah? Bukalah pakaian, boleh. Nah, itu. Ini membingungkan juga. Coba ulang lagi, coba perhatikan. Wajiblah oleh menutupnya aurat juga pada bukan sholat. Dari manusia. Ditutup dari manusia. Wafil khulwah. Dan dalam tempat sunyi. Berarti ada manusia juga kita takdirkan. Dalam gelap, tapi ada manusianya. Tutup aurat juga. Karena di depan, boleh buka aurat kalau sendiri. Ya, nah itu berarti ini ada orang. Coba kita lihat dulu. Takut salah. Wajiblah oleh menutupnya aurat pula fi ghairi sholati pada bukan sholat. Tutup anin nasi dari manusia wa fil khulwah dan di tempat sunyi. Kecuali baru boleh enggak nutup lihajatin karena ada keperluan. Apa keperluan? Min ightisalin dari mandi wa nahwihi dan seumpamanya mandi. Seperti kepanasan. Ini, wa amma satruha an nafsihi. Adapun bermula menutupnya aurat dari dirinya. Menutup aurat dari dirinya. Ini lawan dari manusia berarti tadi. Adapun bermula menutupnya aurat dari dirinya. Fala yajibu, maka tidak wajib ya. Artinya manusia boleh melihat auratnya sendiri. Lakinnahu yukrahu nadruhu ilaiha. Tetapi dimakruhkan, tetapinya seseorang itu yukrahu, dimakruhkan akan nadruhu, akan melihatnya seseorang ilaiha kepadanya aurat. Makruh. Tapi boleh.
gitu. Berarti di atas itu dalam khulwah itu ada manusianya. Wajib menutup aurat dari orang, baik di tempat terang atau di tempat gelap kan. Nah, kalau sendiri bertentangan nggak penjelasannya? Coba dipahami. Ya. Kayak bertentangan gitu. Oh, gini maksudnya, biar nggak salah. Wajiblah oleh menutupnya aurat pula pada bukan sholat. Nutup dari manusia, udah, ini dari manusia. Keadaan bagaimanapun, yang penting aurat kita jangan dilihat orang. Wafil khulwa, dan dalam tempat sunyi, walaupun sendiri, tutup aurat juga. Yang penting ditutup, kan? Ditutup dulu. Kecuali baru nggak perlu ditutup karena hajat. Kalau ada hajat, kebutuhan walaupun sepele, boleh. Seperti kepanasan, seperti mau mandi, seperti menjaga pakaian jangan sampai kena najis misalkan. Adapun menutupnya aurat dari dirinya. Adapun bermula menutupnya aurat dari dirinya. Dia pakai pakaian, tapi kata di dalam, tapi dia kelihatan auratnya misalkan lewat kerah bajunya, kelihatan auratnya sendiri kan? Nah, nggak apa-apa. Nah, itu maksudnya. Adapun menutupnya aurat dari dirinya maka tidak wajib iya. Tetapi nyawa seorang itu dimakruhkan akan melihat nyawa seorang kepadanya aurat. Memang rada aneh dikit. Ketat dalam kitab. Dah. Titik dulu yang panjang. Di mana titiknya? Coba lihat yang Arab dulu. Nah, itu dia tentang syarat sah sholat. Laki-laki juga pakai celana ketat makruh, nah, sholatnya sah, itu makruh celana kalau ketat. Kalau nggak ketat nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.